Shalom saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama berkumpul lagi di dalam kelas yang berjauhan satu dengan yang lain, tetapi pada hari ini boleh didekatkan bersama-sama melalui platform Zoom yang bisa kita nikmati bersama-sama. Saudara, acara hari ini adalah persembahan dari Halo Konselor yang didirikan oleh rekan-rekan yang melayani di bidang konseling dari Seminari Alkitab Asia Tenggara. Para dosen dan juga alumni, bahkan mahasiswa terlibat di dalam pendirian Halo Konselor ini. Setelah Halo Konselor ini dimulai dengan satu kerinduan, bahwa di tengah-tengah masa-masa pandemi saat ini, di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, tentu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dan bersyukur Tuhan boleh menggerakkan rekan-rekan yang melayani di bidang konseling ini untuk terbeban, untuk memberikan waktunya, memberikan pikirannya untuk melayani orang-orang yang membutuhkan sekalipun jarak harus berjauhan. Saudara, secara spesifik nanti tentang Halo Konselor ini akan disampaikan oleh Bu Aileen di bagian belakang acara kita, tetapi kiranya saudara terus boleh mendukung pelayanan ini supaya boleh semakin memberkati banyak orang. Masa-masa yang sulit seperti ini memang tidak mudah, dan seminar ini pun saudara diadakan karena juga melihat kondisi yang sama. Kemarin malam saya menerima WA dari seorang rekan di Jakarta yang berkata, webinar besok itu Pak ya, pesertanya banyak katanya. Dan saya katakan, iya Pak, karena situasi yang sulit sekarang ini mungkin banyak orang yang gampang marah. Tidak heran saudara, topik yang akan disampaikan oleh Pendeta Paul Gunadi sebentar akan menolong kita, bahkan memberkati banyak orang untuk bisa hidup dengan lebih baik di masa-masa yang sulit sekalipun. Saudara, pada hari ini, Penginjil Hendra Aweng juga bersama-sama dengan kita. Beliau adalah hamba Tuhan yang melayani di Kepembri Kemurnian Jakarta dan akan memandu acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Mari sebelum kita mulaikan acara ini, kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Mohon Engkau yang akan hadir di dalamnya dan memberkatinya. Memberkati setiap peralatan yang kami gunakan, supaya semua boleh berlangsung dengan baik, dan kami boleh melihat Engkau yang akan bekerja memberkati setiap peralatan kami. Berkati para staf yang akan mengoperasikannya, berkati setiap panitia yang terlibat di dalam acara ini. Bahkan juga Engkau juga akan sekali lagi memakai hamba-Mu Pendeta Paul Gunadi untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang akan mengikutinya. Bahkan kami memohon Roh Kudus bekerja terus, baik mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani, maupun juga mengurapi setiap kami seluruh peserta, baik yang akan bersama-sama di dalam Zoom ini, maupun juga yang akan melihat tayangan YouTube yang sudah disediakan. Engkau bekerja di dalamnya, dan kami menantikan Engkau akan mengubah kehidupan orang-orang ini melalui apa yang akan kami dengar dan kami pelajari bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini dari awal sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada Saudara Aweng untuk memulai acara ini. Terima kasih pada Pak Hari, terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang sudah bergabung di dalam acara pagi ini. Sebelum kita memulai seminar atau webinar ini bersama Bapak Pendeta Paul Gunadi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, kepada Bapak Ibu semua disarankan untuk membantu peserta lain menghemat kuotanya. Disarankan untuk menonaktifkan video kita masing-masing selama acara berlangsung. Jadi supaya semua peserta lain kuotanya nggak tersedot lebih banyak ya, kita bantu mereka berhemat. Nah yang kedua, kita juga bersyukur selain saya hari ini juga saya didampingi oleh beberapa rekan-rekan sesama alumni konseling, magister konseling di Seminari Alkitab
Asia Tenggara, yaitu ada rekan Anita, ada Ibu Eni, dan juga ada rekan Susan. Mereka akan menjadi moderator juga yang akan membackup jika sewaktu-waktu koneksi jaringan internet di tempat saya itu mengalami gangguan. Jadi mereka akan mengambil alih dan akan memimpin acara untuk memandu acara ini sampai selesai jika ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan. Saudara, kemudian berikutnya kami perlu informasikan berkenaan dengan tanya jawab. Semua kita bisa mengajukan pertanyaan di dalam kolom chat, tetapi ditujukan secara privat, secara private ke Q&A. Jadi di kolom chatnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita klik to, nanti akan keluar account bertulisan Q&A. Bapak Ibu bisa mengetik pertanyaan kita di sana, dan nanti akan direkap oleh panitia, akan disortir. Pada saat sesi tanya jawab nanti, kami akan memilih pertanyaan yang berkenaan dengan tema kita untuk ditanyakan kepada Bapak Pendeta Paul Gunadi. Namun kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin tidak semua pertanyaan dapat kami bacakan, tapi kami usahakan dalam waktu yang ada sebanyak-banyaknya pertanyaan yang nanti masuk akan kami bacakan untuk ditanyakan kepada Pak Paul. Dan yang berikutnya, materi pada akhir acara, nanti setelah acara ini selesai, ada materi PowerPoint yang Bapak Ibu mungkin bisa akses di website SEAT, di www.seabs.ac.id ya. Nah, nanti juga acara ini juga rencananya akan direkam Bapak Ibu ya, tapi setelah direkam perlu diedit dan dirapikan terlebih dahulu. Nanti setelah diedit dan dirapikan mungkin beberapa hari kemudian juga akan diupload di website yang sama dan Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya ke sana. Untuk semua peserta Bapak Ibu yang menyaksikan lewat channel YouTube, kami mohon maaf fitur tanya jawab tidak bisa dilakukan di sana karena ada keterbatasan. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu hanya bisa menyaksikan di YouTube. Sekali lagi kami mohon maaf karena peserta yang mendaftar memang sudah di luar kapasitas Zoom ini untuk menampungnya, maka kami sediakan channel YouTube untuk mewadahi Bapak Ibu yang mungkin tidak berkesempatan untuk masuk. Tapi kalau Bapak Ibu masih bisa masuk, dipersilakan untuk masuk dan bisa mengajukan pertanyaan lewat wadah Zoom ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera menyambut Bapak Pendeta Paul Gunadi. Kita berterima kasih untuk kehadiran Pak Paul. Selamat malam Pak Paul. Pak Paul di Amerika Serikat saat ini sudah malam ya Pak ya, jam 8 malam. Pak Paul belum di-unmute Pak. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Paul adalah dosen dan juga konselor di STT Saat dan juga melayani menggembalakan sebuah gereja di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan kita bersyukur pagi ini Pak Paul berkenan hadir di webinar perdana Halo Konselor dengan tema kemarahan di tengah pandemi, memahami dan mengendalikan kemarahan di masa yang sulit dan tidak menentu ini. Sekali lagi, selamat malam Pak Paul, terima kasih untuk kesediaannya Pak Paul berbagi dengan kita semua. Terima kasih atas undangan ini, Saudara Hendra. Ya, Pak Paul, berkaitan dengan topik kemarahan, Pak. Kenapa ya, Pak, ada orang-orang yang gampang sekali marah, Pak? Padahal dia mungkin tidak ingin marah. Dia bahkan merasa, saya tuh sebenarnya nggak kepengen marah, tapi dia susah sekali mengendalikan dan dia gampang akhirnya terpancing untuk marah. Kenapa ya, Pak? Oke, hari ini kita akan membahas tentang kemarahan, tapi secara spesifik kita akan mengaitkannya dengan masalah yang ditimbulkan akibat pandemik ini. Nah, jadi saya akan bahas beberapa hal yang bisa menyebabkan kita lebih mudah marah. Setelah itu saya akan membahas tentang kenapa kok kita ini, sebagian orang kok lebih mudah marah dibandingkan orang lain, untuk menjawab yang tadi Pak Hendra tanyakan. Ya, jadi saya akan langsung mulai saja dengan kemarahan yang biasanya muncul akibat pandemik yang kita alami ini. Ada beberapa. Yang pertama adalah kita ini kalau misalnya memang dalam keluarga kita sudah mempunyai masalah, nah di masa pandemik ini ada kecenderungan kita akan lebih sering nantinya marah. Sebab kenapa? Sebab masalah yang sudah ada dalam keluarga kita sekarang ini benar-benar terlihat jelas ya, mengemuka. Nah, dulu kita misalkan bisa pergi keluar, kita bisa nggak usah menghadapi masalah, tapi sekarang kita harus menghadapinya. Kita misalkan dulu nggak bisa berkomunikasi dengan baik, kalau misalnya ngomong
selalu akhirnya berakhir dengan pertengkaran. Nah, tapi karena dulu dari pagi sampai sore nggak bertemu, ya nggak usah bertengkar. Tapi sekarang karena mungkin harus di rumah, lebih sering di rumah, akhirnya kita lebih harus menghadapi masalah yang sudah ada itu. Yang juga berkaitan dengan masalah keluarga adalah biasanya kalau kita memang sudah ada rasa nggak suka dengan pasangan kita, nah pada masa seperti ini nih, kita akan lebih mudah marah. Sebab kenapa? Apa yang kita tidak suka itu kita lihat terus-menerus. Kita ya harus mengakui kan nggak semua hal tentang pasangan kita sukai. Ada hal-hal tentang pasangan kita yang tidak begitu kita sukai. Nah, pada masa pandemik, karena nggak bisa kemana-mana, akhirnya kita harus melihat hal-hal yang kita tidak sukai itu. Jadi akhirnya masalah lebih mengemuka dan kita lebih sering marah. Kita yang tadinya nggak betah di rumah, bisa pergi-pergi, sekarang nggak bisa pergi-pergi, dan nggak betah di rumah, ya ini seperti orang yang ditaruh dalam pressure cooker. Jadi akhirnya kita bergejolak terus-menerus. Yang kedua ya, kenapa kok pada masa pandemik ini kita bisa juga lebih mudah marah, yaitu kita ini merasa ya, kita tidak diperlakukan secara adil ya oleh tempat pekerjaan kita. Misalkan kita diberhentikan, atau gaji kita dikurangi atau dipotong. Nah, mungkin kita merasanya nggak adil karena ada teman kita yang nggak diberhentikan. Nah, kita merasa kita lebih baik daripada teman kita. Tapi kok kenapa saya yang diberhentikan, dia kok nggak diberhentikan? Nah, itu bisa membuat kita akhirnya marah sekali. Nah, kalau kita bisa langsung dapat kerjaan yang baru, mendingan. Kemarahan kita mungkin nggak akan terlalu bergejolak. Tapi misalkan usaha kita mendapatkan pekerjaan nggak membuahkan hasil, kita bisa lebih mudah marah. Ya, misalnya juga kita nggak diperlakukan adil dalam pengertian gaji kita dipotong. Ya, kita ini bekerja sama, jamnya sama, kualitasnya sama, tapi kok sekarang gaji kita dipotong. Kita marah karena kenapa? Kita melihat atasan kita, majikan kita, kok mereka kok nggak memberlakukan pemotongan seperti diberlakukan pada pegawai-pegawai seperti kita ini. Nah, itu juga bisa membuat kita marah. Nah, apalagi saudara, misalkan kita nggak merasakan dapat dukungan dari pasangan kita. Misalnya pasangan kita suruh-suruh kita kerja, ya kita ini bukannya nggak mau kerja, udah coba, tapi belum dapat pekerjaan. Nah, tapi pasangan kita juga rasanya tertekan karena nggak ada lagi penghasilan yang cukup. Nah, ini juga akhirnya bisa memperburuk relasi, membuat kita akhirnya lebih mudah marah. Kita lihat yang ketiga, hal yang bisa membuat kita lebih mudah marah adalah kita ini mengalami penolakan ya, karena kita udah kepepet, sulit sekali ya, nggak ada lagi penghasilan, kita mesti ada cicilan yang mesti dibayar. Nah, kita akhirnya memberanikan diri dan merendahkan diri ke seorang teman atau seorang kerabat. Minta tolong, mungkin minta pekerjaan, atau mungkin minta bantuan, sebab kita ya nggak punya uang. Nah, tapi orang itu bukannya memberi, malah menolak. Ya, akhirnya kita pulang dengan tangan kosong, hati kita terluka luar biasa. Apalagi kalau kita ini merasa kita orang yang tahu diri ya. Kita ini nggak gampang-gampang minta orang untuk tolong kita, dan untuk beraniin diri aja minta tolong udah berat luar biasa buat kita. Malahan kita kok ditolak, kita benar-benar rasanya itu tertusuk ya. Nah, ini bisa membuat kita juga sangat marah sekali. Kita merasa, kamu kok tega sama saya? Kamu kok nggak bisa mengerti? Ya, berbelas kasihan. Apalagi kalau misalnya di masa lampau, kita pernah menolong orang itu. Kita pernah memberikan bantuan waktu dia itu butuh bantuan. Nah, tapi sekarang kita pas butuh bantuan, dia nggak memberikan bantuan kepada kita. Nah, ini bisa membuat kita marah. Yang keempat, hal yang bisa membuat kita marah adalah kita marah
karena kok Tuhan itu gagal melindungi orang yang kita kasihi dan membiarkan mereka meninggal dunia. Sebab ada orang-orang yang kita kasihi, mungkin ini suami kita, mungkin istri kita, atau mungkin anak kita, atau mungkin orang tua kita yang meninggal dunia karena COVID-19 ini. Kita udah berdoa meminta Tuhan melindungi, terkena juga. Setelah terkena, kita udah berdoa minta Tuhan menyembuhkan, akhirnya kok meninggal. Nah, ini bisa membuat kita marah. Marah kepada Tuhan. Kok nggak melindungi orang yang kita kasihi. Kita juga bisa marah kepada Tuhan karena Tuhan kok gagal melindungi usaha kita dan membiarkan kita merugi besar. Misalkan kita udah berdoa, kita yakin pimpinan Tuhan untuk kita membuka usaha kita. Kita udah tanamkan modal yang besar. Muncul pandemik ini. Usaha kita berhenti semuanya. Nah, ada yang memang harus bayar utang, ada yang ya benar-benar kesulitan bayar utang karena nggak punya uang lagi untuk bayar, memang nggak merencanakan semua ini terjadi, jadi nggak ada persiapan untuk nanti bisa membayar utang secara teratur setiap bulannya. Nah, tapi jalan terus itu. Utang yang mesti kita bayar itu per bulannya itu jalan terus. Sedangkan tidak ada lagi penghasilan. Nah, kita bisa marah ya kepada Tuhan, kepada orang-orang yang kayaknya kok tega, nggak mau kok berperi kemanusiaan, menolong, membiarkan, mengerti posisi kita yang kesulitan. Ini bisa juga membuat kita terus dirundung marah. Yang kelima, yang bisa membuat kita marah adalah gara-gara kita ini kehilangan pekerjaan, kita merasakan kita kehilangan harga diri kita. Kita kehilangan jati diri atau identitas diri kita. Nah, mungkin ini juga yang membuat kita sulit untuk melamar pekerjaan yang lain. Kita ini malu ya mengerjakan pekerjaan yang lain yang begitu jauh di bawah pekerjaan kita dulu. Sekarang kita ini harus seolah-olah menjadi pegawai, menjadi bawahan, dan orang yang di atas kita kok kayaknya seenak-enaknya, nggak pernah menghargai kita dulu kerja sebagai apa. Nah, ini bisa membuat kita marah. Tiap hari kita bekerja, tiap hari kita marah, karena kita kehilangan harga diri kita dan identitas diri kita. Nah, ini bisa memang berdampak ke dalam ya relasi dengan keluarga kita. Mungkin anak kita atau pasangan kita sebetulnya sih nggak menghina kita, enggak loh. Tapi kita jadi peka. Kita peka sekali. Kita merasa kamu ini pasti ini nggak menghargai saya nih, karena sekarang saya ini nggak lagi jadi misalkan lah ya manajer atau apa. Sekarang saya ini kok jadi pegawai biasa. Saya ini kok sekarang nggak punya lagi mobil, saya harus jual mobil saya, sekarang kemana-mana saya naik kendaraan umum. Nah, misalkan istri kita ngomong, salah sedikit, kita udah ngamuk dah. Anak kita ngomong salah sedikit, kita udah ngamuk. Sebab kita ini udah langsung berpikir, kamu memang tuh sengaja tuh ngomong begitu tuh untuk menghina saya, karena kamu nggak lagi menghargai saya. Dan yang lainnya juga berkaitan dengan kehilangan diri adalah kita ini akhirnya nih kehilangan makna dan tujuan hidup kita. Apalagi kita ini yang udah membangun hidup kita, karir kita untuk waktu yang lama. Kita mungkin tinggal 10 tahun lagi ya bekerja, tapi tiba-tiba semuanya itu tersapu, hilang. Nah, kita bingung loh, mau ngapain, apa nih tujuan hidup, uang yang dulu kita udah simpan untuk hari tua, kita sekarang harus pakai, akhirnya nggak ada lagi sisanya, atau kalaupun ada sedikit sekali sisanya, nanti kita bagaimana ya. Nah, kita bisa sangat goncang sekali itu. Nah, ini bisa akhirnya juga membuat kita peka dan mudah sekali marah. Ya.
Hal yang kelima yang juga bisa membuat kita lebih mudah marah pada masa pandemik ini adalah, yang keenam, kita ini akhirnya menderita ya, karena harus hidup susah. Ya, dulu kita misalnya pergi makan seminggu sekali di luar, sekarang nggak bisa loh. Ya, dulu kita biasa pergi ke tempat-tempat yang baik untuk bisa menikmati makanan yang enak atau apa, sekarang nggak bisa lagi. Atau dulu kita misalnya punya kendaraan, mobil, sekarang kita udah jual, kita mungkin nggak punya lagi kendaraan, kita kemana-mana harus kendaraan umum. Nah, perubahan-perubahan itu tuh mengharuskan kita mengubah gaya hidup. Nah, ini nggak gampang, ya. Dan ini juga berarti berkurangnya kenikmatan hidup. Karena ya biasa kita menikmati hidup dengan sejumlah uang yang biasa kita hasilkan dulu itu. Sekarang nggak lagi punya penghasilan sebesar itu, berarti hal-hal yang dulu membawa kenikmatan hidup nggak bisa lagi kita nikmati. Nah, jadi kita ini nih untuk hidup susah, kalau dari dulunya susah, lebih bisa ya, lebih gampang. Tapi kalau kita sekarang hidup susah, namun dulunya itu hidup relatif senang, ini berat, nggak gampang. Ya, jadi kalau dari dulu kita stabil, hidup kita memang nggak terlalu senang, tapi ya bisa lah lewati hari per hari. Sekarang ya jadinya nggak begitu berbeda banyak. Tapi ada di antara kita yang anjlok, ya status kita, kenikmatan hidup kita, tiba-tiba itu semuanya berkurang, kita nggak lagi bisa menikmati. Nah, ini bisa membuat kita stres, dan akhirnya kita bisa sekali mudah marah ya. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pandemik yang bisa membuat kita marah atau lebih suka marah ya. Sekarang saya akan bahas tentang kemarahan itu sendiri. Mari kita mencoba memahaminya. Kemarahan adalah reaksi ya terhadap rasa sakit sekaligus usaha untuk melenyapkan rasa sakit. Itu sebetulnya kemarahan. Jadi misalnya nih ya, kita ini dilukai orang, dikata-katai orang, dihina orang, kita marah. Itu reaksi kita tuh terhadap rasa sakit yang kita derita akibat perbuatan orang. Nah, tapi sebetulnya marah itu sekaligus adalah usaha untuk melenyapkan rasa sakit. Sewaktu kita marah, mengeluarkan kemarahan itu, maka rasa sakit kita berkurang. Nah, maka saudara, kita bisa sekarang melihat ya, memang nggak begitu gampang menghilangkan kemarahan. Di satu pihak kita mau melihat kemarahan sebagai sesuatu yang alamiah, manusiawi, kita disakiti, kita bereaksi, ya marah. Karena kita merasa, kok kamu kok jahat sama saya, kamu kok kejam sama saya. Jadi itu reaksi yang wajar. Nah, tapi karena ada unsur melenyapkan rasa sakit lewat kemarahan, kalau nggak hati-hati, kita akan mudah sekali terikat oleh tali kemarahan. Nah ya, nanti kita akan lihat ada orang-orang yang nggak begitu mengerti ya melenyapkan rasa sakit dengan cara yang lain. Taunya hanya lewat kemarahan. Ya udah dah, muter-muter selalu marah. Sebab kalau ada apa-apa dia marah, dia marah, dia marah, dia marah, dia marah. Jadi itu yang pertama. Yang berikut yang tadi saya sudah singgung adalah sebetulnya ada banyak cara ya untuk mengatasi rasa sakit. Nah, tapi kalau kita hanya tahunya satu cara, yaitu marah, nah ini menjadi masalah pada diri kita ini. Nah, saudara, sudah tentu ada orang-orang yang lebih mengerti ya bagaimana mengatasi rasa sakit dengan cara-cara yang lain. Misalnya, ya ngomong baik-baik, berkata, saya ini kok luka, kamu kok begitu sama saya tadi, atau ya menghindar dari masalah atau apa. Jadi
ada yang memang mengerti cara-cara untuk bisa ya mengatasi rasa sakit itu. Tapi ada juga orang yang memang nggak bisa, hanya taunya satu, marah. Nah, ini menjadi masalah. Apalagi dalam pandemik ini nih. Karena dia nggak ngerti cara yang lain, ya udah dah, bener-bener tuh obatnya dia melenyapkan rasa sakit itu lewat kemarahannya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya mengapa ya? Coba kita lihat tayangan berikut ini ya. Yaitu saudara, kita ini memang benar-benar nggak ngerti cara yang lain. Kita hanya taunya satu aja, marah. Bukannya karena sengaja-sengaja ya, hanya taunya satu. Tapi memang nggak pernah belajar. Keluarga di mana kita dibesarkan tidak memberi kita kesempatan belajar cara lain menghadapi rasa sakit. Misalnya, kita melihat orang tua kita itu tuh seringkali bertengkar, marah, sedikit keluar langsung dengan nada yang keras, kata-kata yang kasar, dan bahkan ada yang juga menggunakan kekerasan secara fisik. Kalau kita terbiasa melihat orang tua kita mengekspresikan kemarahan untuk menyelesaikan rasa sakitnya dengan cara itu, nah kita nggak bisa enggak akhirnya mengadopsi cara itu. Kita nggak pernah lihat orang tua kita itu misalnya ya berdebat, beradu pandang, beradu argumen. Nggak pernah tuh. Nggak pernah mereka begitu karena mungkin juga mereka nggak bisa atau apa, tapi pokoknya kita nggak pernah lihat itu. Jadi akhirnya yang kita lihat, oh caranya menyelesaikan persoalan, caranya melenyapkan rasa sakit adalah dengan cara marah langsung, ngamuk langsung. Nah itu yang kita serap. Bisa juga, saudara, kita ini juga misalnya di rumah waktu masih kecil kita ada rasa nggak enak, sakit atau apa, kita mencoba untuk bicara, ngomong, nggak ada yang mau dengerin. Ya, jadi akhirnya karena nggak ada yang mau dengerin, nggak ada yang gubris, ya kita akhirnya mengeluarkannya dengan cara kemarahan. Nah lama-lama udah dah, cara itu yang kita pilih, lama-lama nggak ada cara lain lagi dah. Ada apa, ya pokoknya kita langsung ke marah, sebab waktu kita marah, kita melihat hasilnya, respons orang, jadi dengerin kita, jadi mau mengerti kita, dan sebagainya. Jadi akhirnya cara itulah yang kita kuasai, dan nggak ada cara lain yang kita kuasai. Nah, akhirnya, saudara, kemarahan benar-benar menjadi bagian hidup kita yang besar. Yang berikut lagi tentang kemarahan yang mesti kita juga sadari adalah kepribadian tertentu memang mencenderungkan kita untuk cepat marah. Misalnya orang yang berenergi tinggi ya, orang yang berenergi tinggi itu susah sekali memang mengendalikan rasa marah karena begitu emosinya naik, emosi itu tuh langsung sepertinya menyetrom energinya, energi fisiknya. Sehingga tuh bukan saja emosi yang mau meledak, tapi secara fisik juga. Dia itu tuh rasanya seperti mau meledak. Nah, ada orang yang memang energinya rendah. Orang yang energinya rendah, ya lebih susah untuk marah seperti itu. Ya, karena memang nggak begitu banyak tekanan dari dalam itu. Tapi orang yang berenergi tinggi, memang saya harus mengakui akan lebih susah untuk dapat mengendalikan kemarahannya. Dan orang yang lain juga, tipe kepribadian yang lain yang cenderung cepat marah adalah orang yang passionate. Passionate itu orang yang berjiwa seni misalnya ya, orang yang hangat, orang yang kalau pokoknya perasaannya kuat. Jadi orang ini nih kalau mencintai sekali, ya. Kalau nggak suka sekali. Kalau sebel sama orang, sebel sama orang. Jadi benar-benar tuh full of passion, ya, emosi, rasa yang kuat sekali. Nah, orang yang seperti ini cenderung memang lebih mudah marah. Dan kalau marah, ya bisa mengerikan. Karena
ekspresinya itu tuh ekstrim sekali, kuat sekali. Nah, saudara, udah tentu saya yakin orang-orang ini sebetulnya juga nggak mau ya menjadi seperti ini. Tapi karena udah ada bawaan-bawaan tertentu, akhirnya mereka menjadi seperti ini. Nah, sudah tentu ya tetap semua orang mesti belajar ya mengendalikan, tapi ya saya bisa mengerti buat orang-orang yang seperti ini, perjuangan untuk mengendalikan marah akan jauh lebih berat. Nah, terakhir adalah tentang kemarahan ini, orang yang tidak dewasa ya, orang yang egois, orang yang nggak mau pikul tanggung jawab, adalah orang yang memang lebih mudah marah. Karena kenapa? Sebab orang-orang yang nggak dewasa ini nih menuntut semua orang harus mengerti dirinya, situasi harus ya sesuaikan supaya bisa cocok pas serp dengan isi hatinya, dan dia akan tuntut semua yang di luar dirinya untuk berubah, untuk membuat perasaannya enak kembali, hidupnya nyaman kembali. Nah, orang yang nggak dewasa udah tentu ya akan lebih mudah marah. Nah, kalau memang kita mengakui ya siapa yang di samping kita atau di rumah kita seperti ini, ya kita harus sering-sering mendengar kemarahannya dah. Karena kita akan sering-sering disalahkan oleh dia. Dia nggak mau tahu, dia pokoknya maunya beres, kita yang mesti pokoknya berbuat segalanya supaya hidupnya itu menjadi lebih nyaman. Nah, saudara, saya akan stop dulu di sini dan berikan kesempatan kepada Bapak Moderator dan yang lain-lainnya untuk memberikan tanggapan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini Popol. Pertanyaannya tadi Bapak ada singgung soal ada banyak cara ya Pak, selain marah untuk menghadapi rasa sakit. Contoh cara-cara lain itu apa aja Bapak? Oke, kalau memang memungkinkan ya, waktu kita ini merasakan diri kita marah, memang kita sebaiknya berusaha meredakannya dulu. Jadi jangan pikirkan yang lainnya. Biasanya tuh kita tuh lagi ada misalnya pertentangan ya dengan pasangan kita. Kita ini langsung berusaha untuk menjelaskan, membuat dia mengerti. Kamu kok tadi nggak mengerti saya, jadi saya mau menjelaskan supaya kamu mengerti. Atau kita mau menunjukkan kesalahannya. Kamu tadi ini berbuat begini atau kamu berkata begini, nah ini nggak benar nih. Saya mau tunjukkan supaya kamu tahu kamu telah salah di sini. Nah, itu biasanya tuh yang kita lakukan. Waktu misalkan kita menghadapi persoalan dengan pasangan kita. Tapi kita kan tahu, waktu kita berbuat seperti itu, akhirnya tambah marah dianya dan kitanya. Karena usaha kita untuk menjelaskan, untuk menunjukkan letak kesalahannya dia, seperti bumerang. Dia nggak terima, dia malahan memberikannya kepada kita. Menyalahkan kita pula, kita punya kelemahan di sinilah, di situlah, apalah, kamu juga beginilah. Nah, kita tambah marah. Maka sedapatnya, kalau kita ini bisa, ya sadar ya, kita lagi mau menuju kepada pertengkaran atau kita lagi mau marah, stop dulu. Stop dulu, redahkan dulu kemarahannya. Yang lain-lainnya itu tentang dia nggak ngerti lah, dia mau bela diri lah, dia mau menang sendiri, saya mau kasih tahu apa. Tugas-tugas itu tuh kita mesti kesampingkan. Karena tugas-tugas itu tuh yang membuat kita nantinya meledak. Karena tugas-tugas itu nggak akan selesai. Jangan pasangan yang akan berkata, saya salah, kamu benar, saya minta maaf. Oh iya, saya nggak sadar tadi, sekarang baru saya ngerti. Terima kasih kamu telah mencerahkan pikiran saya, sehingga saya sekarang terbuka ngelihat. Itu hanya dalam film doang ya, orang ngomong kayak begitu. Dalam kenyataan orang ngomong begitu. Dalam kenyataan pasangan akan balas kita, marah lagi sama kita soal-soal yang kita perbuat. Nah, jadi ingat sedapat-dapatnya waktu kita lagi tengah marah, kita coba fokus pada meredahkannya dulu. Ya, meredahkannya dengan cara apa? Misalkan kita ini keluar.
dari lokasi di mana kita berada, bukannya keluar rumah, bukan. Keluar dari lokasi kita berada. Kita berkata, maaf ya, saya mau tenangkan diri saya dulu, sebab kalau kita teruskan, kita hanya akan nanti bertengkar lebih berat lagi, kita akan ngomong lagi, tapi sekarang saya perlu tenangkan diri saya dulu. Jadi beritahu, atau kalau pasangan udah ngerti, begitu lihat kita diam, dia tahu kita perlu waktu, nah udah, dia akan berikan waktu kepada kita untuk meredahkan kemarahan kita. Yang lain, ini saya ambil dari nasihatnya Dallas Willard, seorang penulis Kristen, seorang hamba Tuhan. Pernah dalam sebuah perkuliahannya, ini diceritakan oleh rekannya ya, John Ortberg, bukan oleh dia. Dalam perkuliahan, seorang mahasiswa, dia itu dosen ya, seorang mahasiswa menanyakan pertanyaan tapi sekaligus memojokkan dia. Nah, dia yang sebetulnya lebih tahu, dia sebetulnya yang lebih ngerti masalah, nggak bereaksi loh. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh si mahasiswa itu. Nah, setelah itu mahasiswa selesai bertanya sekaligus memojokkan Dallas Willard. Dallas Willard kemudian berkata begini, oke, ya sudah, saya sudah dengar masukan saudara, terima kasih. Mungkin sekarang waktu yang tepat untuk kita akhiri perkuliahan ini. Ya udah, selesai. Mereka semuanya pulang, keluar kelas. Nah, John Ortberg ini menulis, dia tanya, kamu kok nggak bereaksi? Bukannya menjelaskan, bukannya marahin itu mahasiswa yang sepertinya kok kurang ngajar sama kamu. Kamu kok diem, terima, nggak ada ngomong membela diri. Malah seolah-olah ya mengiyakan yang dia katakan dengan kamu nggak memberikan penjelasan, seolah-olah kan kamu mengiyakan yang si mahasiswa itu katakan. Dallas Willard kemudian memberikan penjelasannya. Dia berkata, saya sedang mempraktekkan disiplin untuk tidak memberikan kata terakhir. Karena waktu saya baca ya, hati saya terus terang langsung tertegur. Karena saya mengaku ada dorongan waktu saya bertengkar misalnya dengan Santi, saya mau memberikan kata terakhir. Kenapa? Ya saya bisa ngerti diri saya, nggak tahu saudara, memberikan kata terakhir itu seolah-olah menjadi orang yang benar. Kedua, menjadi pemenang dalam pertikaian ini. Sebab kan berarti kata terakhir, dia nggak bisa jawab lagi gitu. Berarti dia nggak jawab lagi, berarti dia akan kalah. Nah, saudara, mungkin kita bisa belajar dari Dallas Willard. Mempraktekkan disiplin untuk tidak selalu memberi kata terakhir. Jadi biar apa yang dikatakan, meskipun kita masih punya jawaban, meskipun kita merasa amunisi kita masih banyak ini nih, kita masih bisa tembakin habis-habisan, supaya dia itu benar-benar keok, enggak, biarkan. Enggak usah memberi kata terakhir. Nah, ini mungkin dua hal praktis yang bisa saya berikan. Nah, kalau cara yang lebih sedikit panjang, yang bisa saya bagikan adalah ini. Kalau memungkinkan, kalau kita memang sudah tahu kita ada sedikit masalah, sebaiknya kita bicarakan sebelum kita marah. Kalau baru kita bicarakan setelah kita marah, biasanya tuh udah nggak ketolongan dah, udah nggak bisa lagi terkendali. Jadi sebaiknya waktu kita nggak lagi marah, kita ngomong sama dia. Nah, dia juga kita harus lihat moodnya. Kalau moodnya juga lagi enak, nah, gunakan kesempatan itu. Jadi kita langsung bicara masalah kita, apa yang kita mungkin mau dia ketahui, atau keluhan kita, atau apa itu kita bicarakan. Satu lagi yang bisa terpikir adalah selalu ya sedapat-dapatnya ya kita mulai dengan diri kita.
pengamatan kita, apa yang kita lihat. Sedapat-dapatnya jangan mengatai orang gitu, pasangan kita atau anak kita atau orang tua kita. Jangan gunakan kata-kata yang bersifat penyimpulan dan mengatai dia. Memang kamu orangnya sombong, kamu memang orangnya kepala batu. Nah, itu udah pasti itu memancing respons kemarahan yang lebih berat lagi. Jadi, sedapatnya ya kita bicara aja kenyataannya. Kita tadi ngomong ini, dia ngomong itu, kita berbuat ini, situasinya ini, itulah yang kita coba fokuskan. Jadi kita nggak membicarakan hal-hal yang lebih bersifat pribadi ya tentang dirinya itu. Meskipun bisa jadi pengamatan kita tentang dirinya dia itu betul, tapi ya jangan kita ungkapkan, karena kalau kita ungkapkan bisa membuat dia tambah marah. Oke, mungkin Terima itu. kasih banyak, Pak Paul. Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Apakah kemarahan seringkali dipicu oleh pola didik di masa lalu, luka batin yang belum dibereskan, okultisme dari keturunan yang belum diputuskan, dan kesibukan yang tinggi? Iya, jadi ada orang-orang yang memang karena latar belakang tertentu, akhirnya lebih mudah marah. Tadi saya sudah singgung, kalau kita dibesarkan dalam keluarga, orang tua kita sering bertengkar, akhirnya itu emosi marah tuh mengendap masuk ke dalam hati kita. Sehingga bawaannya kita itu tuh belum apa-apa, udah mau marah aja. Karena memang kemarahan yang kita terima dan kita dengar dari orang tua, ini mengendap masuk. Kalau kita kesulitan mengerti ini, coba saya berikan contoh yang lain. Misalkan kita bekerja, rekan kerja itu tuh sering bertengkar. Kita sebetulnya orangnya nggak suka marah, enggak. Tapi kemudian rekan-rekan kerja kita suka bertengkar. Nah, karena sering kita mendengar mereka bertengkar, tanpa kita sadari, kita itu lebih cepat naik darah. Ada apa, kita tiba-tiba tuh terpancing maunya marah aja. Kenapa? Sebab memang akhirnya emosi marah yang kita itu dengar setiap hari mengendap masuk ke dalam hati kita dan menggenangi menjadi emosi marah yang siap untuk keluar kapan aja. Apalagi kalau misalkan pada masa lalu, bukan saja kita sering dengar, tapi kita menjadi sasaran kemarahan dari orang tua kita misalnya. Nah, kita jadinya tuh terus menjadi sasaran kemarahan. Masalahnya adalah karena kita anak, kita nggak bisa balas ya. Kita nggak berdaya, jadi ya harus terima. Jadi akhirnya tuh kita marah karena kita merasa diperlakukan jahat, kejam, tidak adil. Kita akhirnya berontak. Kita nggak mau jadi korban lagi. Nah biasanya saudara, kita mulai menampakkan kemarahan itu di usia yang sudah lebih dewasa. Misalkan di usia remaja, dan nanti kita bawa ke usia dewasa. Jadi akhirnya kita ini penuh dengan kemarahan sebab kita merasa kita udah jadi korban dari apa yang kita alami dulu ya, orang tua kita menjadikan kita sasaran kemarahannya. Nah, begitu nanti kita ini dalam relasi dengan orang, bekerja bersama lah, pelayanan bersama lah, kita merasa kok diperlakukan nggak adil. Seenaknya dipersalahkan. Waduh, kita ini marah luar biasa, kemarahan kita keluar dengan begitu kuat sekali. Sebab kenapa? Sebab perlakuan yang kita terima sekarang memicu perlakuan yang dulu sering kita terima itu. Di akhirnya kita tumplekin semuanya deh ya. Kita tumpahkan semua kemarahan kita itu pada rekan kita atau pada pasangan kita. Walaupun sebetulnya perbuatan mereka itu sangatlah kecil sekali, nggak bisa dibandingkan dengan apa yang dulu kita alami. Nah, jadi betul masa lalu kita bisa membuat kita akhirnya menjadi orang yang pemarah. Apakah okultisme akan selalu mempunyai manifestasi yang sama kemarahan? Enggak loh. Enggak ya. Jadi saya pernah bertemu dengan orang yang memang berhubungan dengan kuasa gelap, dan saya yakin banyak di antara saudara yang juga pernah berhubungan dengan orang
berhubungan dikuasai dengan kuasa gelap. Ya, saudara mungkin bisa juga setuju dengan saya, nggak semua itu bermanifestasi dalam kemarahan, nggak selalu. Ya, tapi apakah banyak orang yang dulunya berhubungan dengan kuasa gelap dan masih dikuasai oleh kuasa gelap, kalau marah menjadi begitu mengerikan? Iya, iya. Jadi cukup banyak yang memang pernah berhubungan dengan kuasa gelap dan masih dikuasai oleh kuasa gelap, akhirnya itu kalau lagi marah sangat mengerikan. Sebab ya memang iblis itu akan menunggangi. Dia nggak akan senang, nggak akan cukup buat iblis melihat kita hanya ngomel-ngomel sedikit, nggak. Iblis itu akan mengipasi kita, menyirami kita lagi dengan minyak tambahan, supaya mulut kita lebih kejam lagi, lebih tajam lagi, menyakiti hati orang, dan kalau perlu berbuat yang lebih lagi secara fisik supaya lebih menghancurkan orang. Jadi memang sifat iblis itu akhirnya ya masuk ke dalam diri kita, termanifestasi waktu kita marah. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan Pak. Bagaimana jika ternyata sumber kemarahan kita itu adalah orang tua yang sudah meninggal? Tadi Bapak sebutkan ya, dia menyerap banyak perasaan sakit dari kelakuan orang tuanya masa kecil, tapi sekarang orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana dia membereskannya? Memang lebih nggak gampang karena orang itu nggak ada ya. Tapi saya juga ngerti kalaupun orang tua kita masih ada, nggak gampang untuk bisa mengutarakan kemarahan kita kepada orang tua. Nggak gampangnya kenapa? Misalnya nih ya, orang tua kita itu akhirnya berubah setelah tua. Adiknya sama kita itu nggak baik ya, enak seenaknya aja, nginjak-nginjak kita, ngomongnya kasar, apa segala macem. Udah tua, berubah. Mungkin ya berubahnya karena mereka bertobat, bisa juga mereka berubah karena melihat kita sekarang nih udah dewasa. Apalagi kalau ngeliat kita ini sekarang jadi orang yang lumayan baik lah gitu ya, lumayan berhasil lah, menjadi kebanggaan mereka lah. Jadi mereka itu akhirnya nggak lagi memperlakukan kita sama, jadi baik sama kita. Nah, tapi yang dulu itu kan masih ada tuh. Kita masih disakiti oleh perbuatannya. Kita masih sering ingat-ingat apa yang mereka lakukan kepada kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita rasanya sekarang udah nggak bisa lagi berbuat apa-apa untuk ngomong. Nah, saudara, memang saya nggak akan berkata kepada saudara, silakan langsung aja deh ya, ekspresikan kemarahan saudara kepada orang tua, nggak peduli lah. Enggak ya, saya mau kita ini juga ya realistik ya, bahwa bagaimanapun juga ya ini orang tua kita juga memang bisa juga nggak tega ya ngomong sama dia, atau ngomong sama mereka, mengutarakan hal-hal yang dulu itu mengungkit-ungkit kembali, nggak tega. Oke, nah misalnya memang begitu, saya pikir lebih baik memang kita ini ngomong sama orang lain aja, ya nggak usah ngomong sama dia, nggak usah lagi utuskan perasaan-perasaan kita, tapi ya kita ngomong sama orang lain. Orang lain misalkan seorang konselor, kita ceritain. Nah, konselor kita itu nanti bisa memandu kita, mengutarakan kemarahan-kemarahan kita lewat konseling. Sehingga akhirnya semua yang tadinya mengisi hati kita, hal-hal yang negatif itu bisa akhirnya keluar. Terima kasih Pak. Berarti salah satunya lewat wadah Halo Konselor ini Pak ya, kalau misalnya nggak bisa tetap muka Pak ya. Ya, saya pikir ini adalah wadah yang baik. Di masa kita nggak bisa ketemu ya, jadi udah kita gunakan wadah ini. Pak Hendra, bisa tunggu sebentar ya? Baik Pak. Istri saya lagi ngobrol di telepon di sebelah, suaranya kedengaran, jadi mengganggu saya. Maaf sebentar ya. Oke, iya Pak. Ya Bapak Ibu, silakan jika ada di antara kita yang masih mau mengajukan pertanyaan, dapat dikirim secara privat ke Q&A di kolom chatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti pertanyaan-pertanyaan saudara akan kami sortir, kami akan rekapkan dan kami akan tanyakan kepada Pak Pop. Terima kasih Pak Pop. Udah Bang, kembali lagi sekarang Bang. Terima kasih. Oke.
Ya Pak, ini ada pertanyaan juga nih Pak. Apakah ada keterkaitan Pak antara sifat perfeksionis seseorang dengan tingkat kemarahan? Apakah orang dengan yang sikap perfeksionis seperti ini pasti lebih mudah marah? Um, jadi, oke, saya bedakan ya. Ada orang yang berstandar tinggi, ada orang yang perfectionistic. Saya bedakan keduanya. Nggak semua orang yang berstandar tinggi, yang menekankan kualitas tinggi, itu perfectionistic. Yang saya ini kategorikan perfectionistic adalah orang yang mengharuskan baik dirinya maupun orang lain untuk mencapai standar itu tanpa pengertian sama sekali. Pokoknya harus mencapai standar itu. Kalau misalnya enggak, dia akan marah sekali. Karena memang ya dia sangat diikat oleh standar itu. Ya. Orang yang berstandar tinggi atau menekankan kualitas tinggi belum tentu perfectionistic. Karena ada orang-orang yang memang juga berusaha sekeras mungkin mencapai standar yang tinggi, tapi dia nggak akan menuntut orang untuk seperti dirinya. Jadi beda antara yang berstandar tinggi dengan perfectionistic adalah di situ. Yang perfectionistic itu mengharuskan orang untuk menjadi seperti dirinya. Dan kalau tidak seperti dirinya, maka dia akan marah. Nah, saya mau kita ini belajar menjadi orang yang berkualitas. Tapi berkualitas dalam pengertian orang pertama yang kita tuntut adalah diri sendiri. Kita mau melakukan sebaik-baiknya, diri sendiri. Kita nggak lagi mengharuskan orang untuk harus seperti kita, menjadi seperti kita, semuanya harus sama dan sebagainya. Nah, kalau kita memang masuk kategori perfectionistic, kita akan menjadi orang yang mudah marah. Betul sekali Pak Hendra. Karena apa? Karena memang kita benar-benar diikat. Ya. Semua orang harus seperti kita. Kita nggak mau mengerti, pokoknya orang harus seperti kita. Nah, ini modal kemarahan yang paling cepat sekali meledak. Nah, jadi kita mesti memang berubah. Kita mesti belajar, kita mesti menjadi orang yang berkualitas, menuntut diri kita, melakukan hal sebaik-baiknya, tapi nggak mengharuskan orang untuk menjadi seperti diri kita. Oke, thank you Pak. Lalu bagaimana menahan perasaan agar tidak meledak di saat orang lain dengan sengaja menekan perasaan kita agar kita meledak dan marah? Sedangkan kita tidak bisa menghindar dari orang tersebut, Pak. Saya mau jelas dalam hal ini ya. Kan kita tahu Alkitab juga berkata, marahlah tapi jangan biarkan matahari terbenam ya, sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, kita harus bereskan. Itu sudah tentu secara figuratif. Maksud Tuhan adalah dapat-dapatnya sesegera mungkin bereskan. Jangan pendam-pendam, pelihara kemarahan, menyimpan, jangan. Nah, dari firman Tuhan di Efesus 4 itu kita jadinya tahu bahwa Tuhan nggak anti kemarahan. Kita pun tahu bahwa hamba-hamba Tuhan itu marah. Contoh misalnya Musa pernah marah, sering marah kepada orang-orang Israel. Misalnya kan kita baca Nehemia, gubernur Yudea, ya, yang diutus oleh Raja Koreshi. Dia waktu marah sama orang Israel ya, dia jambakin rambutnya. Nah, jadi kita lihat hamba-hamba Tuhan itu juga bisa marah. Tuhan Yesus pun sebagai manusia di dunia pernah marah waktu dia itu ya mencela, mengkritik, memarahi orang-orang Farisi dengan kata-kata yang keras itu. Misalkan dia berkata kamu seperti kuburan, udah tentu tuh nada suaranya dia itu nggak lembut. Udah tentu nada suaranya marah. Jadi nggak apa-apa marah. Yang penting jangan cepat marah. Jadi marah sebagai langkah terakhir. Ini yang kita mau coba usahakan. Yang menjadi masalah adalah kalau marah itu menjadi langkah pertama. Ada apa-apa, marah. Ada apa-apa, marah. Dan itu yang nggak boleh. Yang Tuhan mau adalah jadikan marah itu langkah terakhirmu.
dan setelahnya kamu bereskan. Jangan sampai kamu nggak bereskan. Sebab kemarahan yang nggak dibereskan, itu nantinya akan menjadi dendam. Nah, contohnya kalau dalam kasus ini, Pak, orang itu kan lagi sengaja nih mancing-mancing kita marah, berkata kasar pada kita. Jadikan langkah terakhir dan membereskan itu konkretnya gimana? Bereaksi marah. Jadi di titik itu tuh setelah kita memang berusaha untuk nggak marah, untuk menjawab, untuk menjelaskan, tapi kok dia begitu terus sama kita, nah akhirnya tuh kita bereaksi dengan marah. Kita boleh saja dengan tegas ya berkata kepada dia, kamu nggak bisa ngomong seperti begini terus, saya nggak suka kamu ngomong begini terus, jadi kita silakan marah juga. Jadi nggak apa-apa marah, memang yang penting adalah kita nggak berdosa ya dalam kemarahan kita, jadi jangan sampai kita misalkan menggunakan kekerasan, jangan sampai kita dengan sengaja menyakiti hatinya, menghina dia, dan sebagainya. Itu yang Tuhan nggak inginkan. Tapi marahnya itu sendiri, saya pikir yaitu reaksi manusia yang alamiah. Jadi artinya marah tidak selalu negatif, Pak ya. Ada waktu-waktu tertentu memang kita boleh marah. Dan perlu marah kadang-kadang. Ya, jadi nggak mesti itu kita itu tuh hanya marah kalau ya benar-benar terpaksa sekali ya. Tapi kadang-kadang memang kita perlu marah untuk hal-hal tertentu, terutama hal-hal yang menyangkut kebenaran Tuhan, keadilan, ya, kejahatan, hal-hal yang berkaitan dengan semua itu tuh seharusnya reaksi kita memang marah, bukan justru diam-diam saja. Jadi kalau boleh disimpulkan, Pak, batasan marah yang sehat itu adalah tidak boleh marah untuk menyakiti orang, tapi untuk membela kebenaran, begitu, Pak? Ya, ya. Jadi kita marah sedapat-dapatnya, enggak dengan tujuan mau menyakiti orang, enggak ya. Kita marah karena kita tersakiti, oke. Tapi jaga jangan sampai kita balas menyakiti orang. Itu yang jangan kita lakukan. Oke, terima kasih, Pak. Pak, lalu ada juga yang bertanya mengenai tadi yang Bapak sebut tipe berenergi tinggi, Pak. Ada peserta yang agak kebingungan berenergi tinggi ini maksudnya seperti apa, Pak? Orang-orang yang memang badannya itu tuh kuat sekali, ya. Misalnya dia senang sekali jalan, pergi, olahraga, jadi memang energinya tinggi sekali. Nah, biasanya orang-orang yang berenergi tinggi seperti ini, kalau ngomong juga suaranya agak keras. Nah, biasanya juga kalau marah, ekspresinya jauh lebih kuat. Oke. Nah, orang yang seperti ini mewaspadainya bagaimana, Pak? Karena energinya bawaannya udah tinggi kan, Pak? Memang nggak bisa enggak, orang-orang yang tahu dirinya berenergi tinggi, sedapat-dapatnya menyalurkan energinya itu dengan bijaksana. Jadi dia yang bertanggung jawab, dia harus menjadi manajer energinya sendiri. Ya nggak bisa itu hidup biasa-biasa aja, enggak. Karena orang-orang yang berenergi tinggi, tapi kemudian nggak memanage energinya dengan baik, akhirnya tuh mudah sekali dikuasai oleh kemarahan, dikit-dikit ngamuk gitu. Nah, sebaiknya dia menggunakan energinya dengan bijaksana. Misalnya, lebih seringlah dia bekerja. Kalau misalnya lagi masa pandemi nggak punya kerjaan di luar, kerjaan apapun di rumah, kerjakanlah. Asal jadinya tuh tenaganya habis. Kedua, orang yang habis kerja capek, apalagi yang berenergi tinggi, perlu waktu untuk bisa tenang kembali, untuk surut kembali. Nah, jadi waktu dia lagi agak kepanasan, habis ngapa-ngapain gitu, nah sebaiknya orang di rumah juga ngertiin, biarkan dia sendirian. Biarkan dia tenangkan diri, ya teduhkan hati, sehingga akhirnya energinya udah turun. Nah, udah turun, baru dia akan berasa sekali tuh, emosinya lebih gampang dia tangani. Gitu. Thank you, Pak. Lalu ada juga yang bertanya begini, Pak. Kalau marah itu dia tidak meledak, dia lebih diem, lebih ditekan ke dalam. Ada juga yang malah menangis. Nah, bentuk kemarahan seperti ini apakah baik, Pak? Dan kalau yang menangis, apakah itu sebenarnya dia sedang marah atau sedang sedih? Memang ada orang yang nggak bisa marah, jadi akhirnya larinya ke menangis. Ya, kenapa begitu? Ya ada kemungkinannya dua penyebab. Yang pertama adalah memang perasaannya halus, sehingga
apapun yang terjadi itu reaksi pertama adalah terluka dulu. Nah, waktu terluka, yang muncul adalah air mata karena dia sedih, dia langsung menangis gitu. Ya, nah ada orang yang juga memang karena nggak nyaman dengan marah, karena marah itu dianggap nggak baik lah. Dulu dia lihat orang tuanya marah-marah, dia nggak suka, maka dia itu tanpa disadarinya bertekad dah gitu, nggak mau seperti orang tuanya, marah-marah seperti itu. Maka akhirnya yang dia lakukan adalah menangis. Nah, yang kemungkinan ketiga adalah dia terbiasa menangis. Waktu orang tuanya dulu bertengkar atau memarahi dia, nah dia menangis, menangis, menangis. Akhirnya marah dan menangis jadi satu paket, terasosiasi dengan erat. Kapan waktu dia marah karena siapa-siapa, yang langsung dia rasakan adalah menangis. Dia sedih langsung. Begitu. Jadi sebenarnya bisa bersamaan Pak ya, marah bersamaan dengan menangis Pak ya. Iya, jadi akhirnya karena dia terbiasa mendengar marah, orang marah, dan dia itu di rumah jadi sasaran kemarahan atau dengar kemarahan, dan dia nggak bisa apa-apa, dia hanya bisa menangis, nah lama-lama terkait. Begitu ada kemarahan-kemarahan, yang langsung otomatis keluar adalah air matanya. Nah, yang ditanyakan juga Pak, apakah ekspresi kemarahan yang dengan cara menangis seperti ini sehat Pak? Atau baik? Atau dia harus ubah begitu? Saya kira pada akhirnya memang kita mesti tepat sasaran ya, dengan perasaan kita. Jadi kalau memang seharusnya rasa yang keluar adalah marah, biarlah marah yang keluar. Kalau yang memang seharusnya keluar adalah kesedihan, biarlah kesedihan yang keluar. Jadi tepat sasaran. Jangan semuanya ditutupi oleh satu perasaan. Sama tadi kita udah bahas, orang yang sedikit-dikit marah, jadi semuanya digabung dalam satu perasaan marah aja. Itu nggak baik. Sama dengan ini, kalau semua digabung dalam satu perasaan, pokoknya nangis aja, itu juga nggak sehat. Jadi saya kira memang mesti tepat sasaran. Kita kecewa, ya kita katakan kita kecewa. Kita rasanya kok tertipu oleh dia, kita katakan tertipu. Ya, kita disakiti oleh perkataannya, kita katakan kita disakiti. Kita nggak bisa percaya lagi sama dia, kita katakan kita nggak percaya. Jadi kalau bisa, kita tepat ya dengan perasaan kita. Baik Pak. Nah ini ada seseorang yang bertanya juga Pak, saya termasuk orang yang passionate Pak. Dan sepertinya anak saya yang pertama itu juga seperti itu Pak. Jadi kami sering bertengkar kalau dia sementara marah dan saya marahin dia juga. Bagaimana ya Pak caranya agar saya bisa kontrol kemarahan saya walaupun anak saya terus marah sama saya. Jadi ini kelihatannya pertentangan orang tua dengan anak Pak. Memang ini banyak dialami oleh jemaat juga Pak ya. Bagaimana itu? Orang yang passionate memang mesti melihat dirinya sebagai orang yang unik ya. Jadi jangan anggap dirinya itu tuh salah atau bermasalah. Enggak ya, saya nggak mau kita ini langsung udah nyalahin diri, punya kelemahan. Enggak ya, Tuhan menciptakan kita secara unik. Nah, orang-orang yang memang punya banyak passion ya, kuat sekali perasaannya, biasanya memang kuat dalam bidang seni misalnya. Nah, jadi kalau menikmati sesuatu, sangat menikmati. Nggak suka, sangat nggak suka. Ya, senang, sangat senang. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita seperti itu? Sedapatnya kita ini ya beraniin diri dah. Ngaku sama orang di rumah kita. Bilang sama mereka bahwa saya ngerti memang saya ini orangnya seperti ini nih. Jadi sekarang ya saya minta pengertian semuanya, tolong saya ini dipahami. Ya, nah kalau saya hampir nyakiti hati atau apa, lagi saya marah atau apa, sebelumnya saya melakukannya, saya minta maaf dulu dah. Dan setelahnya nanti saya lakukan, saya akan minta maaf lagi dah. Sebab kadang-kadang memang kalau lagi pas keluar nih emosi saya kuat sekali gitu. Nah, kedua, kita katakan kepada mereka, saya sebetulnya nggak mau menjadi orang yang menyakiti orang. Saya mau tetap menjadi orang seperti ini, yang mempunyai perasaan yang kuat, karena ini keunikan saya dari Tuhan, tapi saya nggak mau menyakiti orang. Ya, jadi tolong mengerti, maksud saya itu nggak ada tuh menyakiti. Sebetulnya nggak, saya nggak suka begitu tuh. Jadi tolong waktu kamu mendengar saya ngomong begini, ngomong begitu,
sedapatnya, jangan bereaksi. Nah, kita ini karena perasaan kita kuat, kalau orang ngomong sama kita ini memang akan lebih cepat tersulut. Jadi kita penting ngomong sama orang di rumah kita supaya mereka mengerti. Sehingga waktu kita udah marah atau apa, mereka akan ngertiin, diem. Nggak menyambuti gitu. Nah, ini kerjasama yang kita perlukan dari lingkungan kita. Setelah itu, nah udah tentu kita sendiri memang juga harus bertanggung jawab atas perasaan kita. Kalau kita bisa sadari emosi kita udah mulai mau keluar, nah tadi yang saya minta itu tuh. Tugas kita yang pertama adalah meredakan, bukannya membereskan masalah. Enggak, itu membereskan kapan-kapan. Meredahkan dulu dah kemarahan kita. Kita bisa keluar dulu, kita bisa menangis dulu, atau kita ke kamar dulu, kita tutup muka kita dengan bantal, kita mau teriakin dulu, silakan. Udah gitu kita tenangkan diri kita, udah tenang dan sebagainya, baru kita keluar. Nah, yang menolong juga adalah memang menghirup napas yang panjang dan melepaskannya dengan perlahan-lahan. Itu juga bisa membantu. Terima kasih, Poko. Nah, itu kan tadi, silakan Pak. Silakan, nggak apa-apa, Weng. Jadi kalau itu kan tadi pertanyaan dari sisi orang tua nih Pak. Nah ini ada pertanyaan dari sisi anak. Kalau sebagai anak kita menghadapi orang tua yang tidak dewasa, yang egois, yang tidak mau bertanggung jawab dan condong lebih marah, atau mungkin juga bisa juga mertua ya Pak ya, itu bagaimana? Tugas kita bukanlah membuat mereka menjadi orang yang dewasa. Nah ini kita mesti memang mengeraskan hati berkata begitu kepada diri sendiri. Kecenderungan kita adalah kita berkata kepada diri kita harus membuat mereka belajar bertanggung jawab, membuat mereka sadar lah apalah apa. Enggak. Sebab makin kita membebankan diri kita dengan tanggung jawab membereskan orang tua kita agar lebih dewasa, makin kita akhirnya frustrasi. Kita tambah terpuruk, kita tambah bisa cepat marah. Jadi sebaiknya memang kita nggak berbuat begitu. Sebaiknya kalau memang orang tua kita seperti itu atau mertua kita seperti itu, udah biarkan saja. Kita hindari, kita batasi, tapi kita nggak usah lagi tuh berusaha meluruskan dia, membuat dia mengerti apa dan sebagainya. Apalagi sama orang tua ya, karena ini memang kita dalam budaya Asia, biasanya tuh ya mungkin ada yang pernah berhasil, tapi saya kok lihat jarang yang berhasil. Kebanyakan orang tua tuh kalau diberitahu oleh anak, bukannya terima, tambah ngamuk. Apalagi mertua, ya ngamuknya bisa lama sekali sama kita. Jadi menurut saya ya nggak usah lah, udah biarkan aja dah. Terima aja dia seperti itu, sebab ya tambah-tambah ruwet nanti kalau kita coba untuk membereskannya. Pak, ini ada pertanyaan juga Pak. Kalau dari sisi seorang suami atau seorang istri yang pasangannya justru pemarah sekali gitu Pak ya. Jadi misalnya dia sebagai suami atau istri sudah mendengar nih materi dari Bapak, tapi pasangannya nggak dengar. Bagaimana tuh menolong pasangannya begitu pemarah gitu? Pertama memang tadi itu kita udah bahas beberapa penyebab kenapa kok orang mudah marah di masa pandemik ini. Coba perhatikan apakah ada tuh satu dari yang kita bahas itu yang menjadi penyebab kenapa kok dia marah-marah. Ya. Nah, misalnya nih ya, kita akui bahwa ya memang relasi kita ini nggak gitu baik. Hubungan kami ini sebagai suami istri nggak baik. Nah, daripada kita ini langsung fokuskan pada kemarahannya, ya kita fokuskan pada masalah pernikahan kita ini. Jadi selama masalah inti ini nggak pernah selesai, ya kemarahan itu akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita, gitu. Dan misalnya ada penyebab yang lain yang membuat dia itu pemarah, misalnya dia berenergi tinggi, tadi kita udah bahas. Ya kita memang harus beritahu dia bahwa energi kamu mesti kamu salurkan dengan lebih bijaksana. Atau dia seorang yang memang passionate sekali ya, penuh dengan perasaan, kuat sekali perasaannya. Nah, kita akan berkata, sekarang saya mengerti kamu orangnya seperti ini, dan saya mau membantu kamu. Waktu saya melihat kamu lagi
nggak suka atau apa, saya akan mundur dan saya akan minta ya atau berikan kesempatan agar kamu bisa tenang dulu, nanti baru bisa ngomong lagi. Nah, jadi tolong dilihat apa penyebabnya dan coba dibereskan dulu penyebabnya itu. Terima kasih Bapak. Nah ini ada pertanyaan yang berkaitan Pak. Andai kata nih pasangan suami atau istri ketika mau mendiskusikan, kadang-kadang memang timbul jadi seperti berdebat Pak. Tapi bagaimana kalau pasangan kita itu sifatnya selalu lari atau menghindar dari masalah? Jadi nggak mau diajak ngobrol. Ketika ditanya, ketika yuk kita diskusikan, yuk kita bahas, selalu menghindar. Nggak mau menghadapi masalah itu Pak. Apa nih yang harus dilakukan? Udah tentu ada beberapa jawaban. Coba yang pertama adalah introspeksi diri dulu ya. Mohon dimengerti, saya bukannya menyalahkan si penanya, bukan. Tapi saya mau minta kita, pokoknya orang pertama yang kita mau periksa diri sendiri dulu. Kadang ya, pasangan itu tuh nggak mau ngomong lagi sama kita. Karena merasa percuma. Jadi kita masih terbuka dengan kemungkinan itu yang pertama-tama. Karena dia merasa udah ngomong kok berkali-kali, tapi kok nggak ada hasilnya. Kita selalu berkata, yuk kita bereskan, yuk kita bicarakan, tapi akhirnya yang mentoknya hanya di kita bicarakan. Tapi nggak pernah akhirnya kita menyelesaikannya atau kitanya berubah. Atau dia merasa nggak mau ngomong sama kita, nanti ribut soalnya. Karena ini yang terjadi. Dan kita harus akui itulah yang terjadi ya. Beberapa kali coba selesaikan, nggak selesai, akhirnya malahan bertengkar ribut. Jadi akhirnya dia nggak mau lagi dah ribut-ribut sama kita. Makanya kita ajak ngomong, dia nggak mau lagi ngomong. Kemungkinan yang ketiga adalah dia memang orang yang nggak terbiasa untuk menyatakan perasaannya. Karena bicara persoalan itu tuh membuat sebagian orang nggak nyaman. Karena membahas persoalan dengan pasangan ya, nggak bisa enggak itu akan menyentuh perasaan. Ada orang yang bisa menyelesaikan persoalan di luar, di tempat pekerjaan, apa, karena memang jelas subjeknya, topiknya. Persoalan kerja lah, tentang tugas lah, apalah, apa. Jadi itu objektif sekali, di luar. Ya, di luar dari perasaan. Namun, begitu masuk ke dalam masalah keluarga, pribadi, ya, dan sangat biasanya itu berkaitan dengan perasaan. Nah, ada sebagian orang nggak nyaman dengan perasaan, nggak nyaman. Yang begitu nggak nyaman sehingga nggak begitu mengerti, ya, tentang bagaimana mengatur perasaan, menyatakan perasaan karena udah lama nggak nyaman, jadi akhirnya perasaan itu sesuatu yang kayaknya menjadi benda asing dalam hidup dia. Dia nggak pernah pegang-pegang lagi, pakai-pakai itu untuk berdiskusi sama orang, nggak pernah. Maka begitu ngomong sama pasangan dan menyentuh perasaan, dia benar-benar bingung gitu, nggak enak. Makanya daripada dia nggak enak, bingung, nggak tahu mesti bagaimana, dia kunci, dia tutup kerannya, nggak usah ngomong sama sekali. Begitu. Ya. Nah, ada juga orang yang nggak biasa ngomong, apalagi nanti ada perasaannya, karena nah dia itu tahu, dia itu mudah sekali misalnya menangis. Atau dia mudah sekali marah, dan dia nggak mau marah. Nah, jadi daripada dia nanti beremosi, dia nangis atau dia marah, akhirnya dia menutup diri, lebih baik nggak usah lah. Nanti akhirnya nanti saya nangis-nangis lah, nggak enak lah, jadi seperti begitu. Ada orang yang memang kalau ambruk ya, Pak Hendra, nangis bisa benar-benar tuh parah. Mungkin kita nggak mengerti nih ya. Ada orang kok begitu ya. Kita mungkin berpikir, ya saya juga nangis kok. Udah nangis ya udah, sejam saya udah normal lagi. Ada orang tuh kalau udah menangis tuh nggak bisa normal lagi, bisa sampai sehari 2 hari. Sepertinya tuh sendi-sendi dirinya itu rontok semua gitu. Dia bisa sangat lemas sekali. Dan ada yang bisa langsung pikirannya itu kemana-mana gitu. Maksudnya apa? Kemana-mana, mau mati misalnya. Begitu merasa dia itu kok nggak dikasihi atau apa,
langsung ambruk sekali, rasanya mau mati, nggak berdaya lagi gitu. Nah, dia akhirnya mau menghindar tuh dari hal-hal seperti itu. Nah, yang lain yang mungkin juga bisa menjadi penyebab adalah ya kita nggak mau tersakiti gitu. Daripada kita nanti ngomong terusin, nanti akhirnya terjadi pertengkaran, kita disakiti, kita nggak mau disakiti, jadi udah nggak usah ngomong lagi dah. Jadi kita mesti pertama-tama ya mengetahui kira-kira apa penyebabnya kok pasangan kita nggak mau. Kalau kita nggak jelas, kita ungkapkan. Apa yang tadi kita udah bahas, kita tanya sama pasangan kita, kira-kira yang mana ini penyebabnya. Sebab saya mau kerjasama dengan kamu. Nggak sehat kalau kita nggak menyelesaikan masalah kita. Nah, saya terbuka. Kalau ada pada diri saya hal-hal yang perlu saya ketahui, tolong beritahu saya. Nah, coba beritahukan pasangan hal-hal yang telah kita bahas tadi itu. Wah, terima kasih banyak Pak Paul penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan yang menarik juga Pak. Mengapa orang lebih mudah marah kepada anggota keluarga sendiri daripada kepada orang lain? Apakah ini ada hubungannya dengan budaya tertentu? Sudah tentu dengan orang lain ya kita akan pikirkan konsekuensinya lebih berat daripada dengan anggota keluarga sendiri. Dengan orang lain di luar kan kita bisa akhirnya berantem, kita bisa dipukul, kita bisa diberhentikan kerja, reputasi kita bisa buruk, kita bisa dijauhi oleh orang. Jadi banyak yang mesti kita tanggung. Ya akhirnya tuh kita akhirnya ya lebih berusaha keras lah menahan kemarahan kita di luar. Di dalam rumah tangga ya konsekuensi itu lebih kecil gitu. Makanya kita lebih bebas mengeluarkan perasaan-perasaan kita. Tapi ada penyebab kedua, Pak Hendra, kenapa kok kita ini lebih cepat marah, lebih bisa marah di rumah dengan anggota keluarga sendiri. Sebab memang interaksi yang dekat itu menyentuh kita lebih jelas, lebih terasa, lebih berdampak. Ya, kalau kita berjauhan, secara emosional kita nggak dekat, nah kita itu nggak terkena secara langsung. Waktu misalkan dia marah. Tapi misalkan ini suami kita atau istri kita, nah itu benar-benar tuh menyentuh kitanya itu jauh lebih kena itu. Makanya mudah lebih marah, lebih cepat marah. Ketiga, kenapa kok bisa lebih mudah marah? Karena kita memang lebih mengakui kita punya kebutuhan di dalam rumah tangga kita ya. Kebutuhan untuk misalnya dihargai, untuk dikasihi. Kita punya kebutuhan itu tuh kita bawa ke pasangan kita dan kita harapkan pasangan kita memberikannya. Sama orang di luar enggak. Kita kan enggak berpikir orang di luar kita haruskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Sama istri kita, sama orang tua kita, sama anak kita, kita bawa itu kebutuhan tuh. Waktu mereka mengatakan hal-hal yang menyakiti kita, kenapa kok kita lebih marah? Karena memang, nah, kita ada kebutuhan itu. Ada kebutuhan itu. Misalnya, kita dihargai. Waktu dia ngomong hal-hal yang kayaknya kok kasar, kebutuhan kita untuk dihargai itu sepertinya tuh diinjak-injak. Gitu. Okay. Contoh yang klasik adalah Kain sama Abel, Pak Hendra. Memang kita ngerti Kain itu awalnya marahnya sama Tuhan kan, yang menolak persembahannya kan Tuhan, bukannya Abel. Bukannya Habil, soalnya. Habil ya bahasa Indonesianya. Nah, tapi kenapa kok dia lampiaskan kemarahannya sama si Habil? Karena memang adiknya itu ya lebih mudah dia ekspresikan kemarahannya. Jadi langsung dia marah kepada adiknya. Tapi yang lain juga adalah memang di depan adiknya itu tuh kebutuhannya dia itu lebih terkena tuh. Dia kan kakak, dia mau lebih dihargai. Kok si adik sekarang ngelihat di depan mata si adik Tuhan menolak persembahannya si Kain itu. Maka dia terasa sekali, marah sekali, dan dia merasa malunya, dipermalukannya tuh di depan adiknya. Jadi si adiknya yang dia bunuh gitu. Thank you Pak. Pak, ini masih banyak pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, satu pertanyaan terakhir saja Pak. Ini berkaitan dengan pergumulan hamba Tuhan Pak.
Jadi ada yang bertanya, bagaimana menghadapi jemaat yang bertipe tidak dewasa, seperti yang Pak Paul sampaikan tadi. Apakah kita mendengarkan terus-menerus kemarahan mereka dan mengiyakan kemarahan mereka dalam tanda kutip? Ketika kita berdiam dahulu, orang tersebut semakin marah dan menghubungi semua orang untuk menyampaikan amarahnya untuk mempersalahkan. Ini berat ya Pak ya. Kadang-kadang hamba Tuhan bisa ketemu jemaat-jemaat seperti ini. Bagaimana? Nggak ada jawaban yang pas yang satu ya untuk semua, nggak ya, masing-masing akan harus menyesuaikan dengan kepribadian dirinya dan juga lihat ya jemaat yang dilayani, konteksnya, jadi banyak pertimbangan. Coba saya jelaskan ya. Ada orang yang memang lebih berani, nyaman untuk menyatakan sikap. Nah, kepada orang yang seperti itu, silakan nyatakan sikap. Ya, bahwa kita itu nggak suka dengan perbuatannya, kita misalnya mengkonfrontasi dia itu berbuat sesuatu yang nggak benar, ya kita katakan dengan adanya saksi yang kita bawa juga. Jadi ada orang yang memang jiwanya itu lebih berani ya, terbuka, lebih bisa untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang secara langsung. Tapi ada yang enggak. Nah, kepada yang enggak, saya enggak mau saudara ini nanti akhirnya terpaksa, jadi akhirnya tambah sengsara, jadi nggak usah. Kalau saudara nggak bisa, ya jangan ya. Lihat juga kondisi jemaat dan pengurus-pengurus. Apakah mereka mengerti bahwa si pribadi ini pribadi bermasalah? Mereka semua setuju lah bahwa pribadi ini bermasalah. Kalau semua melihat dan setuju memang pribadi ini bermasalah, kita justru lebih nggak harus berbuat apa-apa. Karena apa? Sebab buat apa berbuat apa-apa? Sebab yang lain udah ngerti kok. Dan yang lain nggak akan terpengaruh kok. Jadi dia boleh ngomong ini itulah segala macam, tapi nggak akan berdampak pada kesatuan, spirit pelayanan di tengah-tengah kita. Jadi ya udah biarkan aja. Kalau semuanya juga ngelihat dan setuju. Nah justru kalau mereka melihat kita kok diamkan, kita maklumi, nah rekan-rekan kita atau jemaat kita yang tahu ya dia itu memang bermasalah, lebih menghargai sikap kita. Bahwa mereka melihat ya kita ini mencoba memaklumi. Udahlah ngertiin aja dah. Karena mereka juga dalam hati berkata, ya kami tahu dia begitu, ya udah kami juga diamin kok. Kami maklumi. Nah, kalau mereka bersikap begitu, udah tentu mereka mengharapkan kita sebagai gembala sidang bersikap seperti itu pula. Udah diaminlah, jangan diladenin dah. Saya mau memang ya menggarisbawahi hal ini. Siapapun memang punya kebebasan untuk marah ya. Tapi hamba Tuhan harus mengorbankan diri dalam hal ini untuk nggak marah. Sama seperti konselor. Ini mungkin yang pernah kuliah, pernah mendengar saya berkata seperti ini ya. Kemarahan dalam konseling hampir dapat dipastikan berdampak buruk dalam relasi konseling itu. Nggak pernah tuh kemarahan dalam konseling berdampak baik, positif bagi pertumbuhan, perubahan si klien. Enggak tuh. Jadi sama ya, saya kira pengembalaan juga demikian. Jarang sekali itu kemarahan pendeta itu membawa sesuatu yang baik pada jemaatnya. Jarang sekali. Jadi saya sih lebih memang cenderung untuk berkata, sedapatnya jangan marah atau membalas dengan kemarahan, jangan. Kalaupun mau mengkonfrontasi, konfrontasilah, katakan apa adanya, namun lakukanlah secara baik-baik. Ya, bawalah saksi kalau memungkinkan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi ngomonglah baik-baik. Tapi jangan sampai akhirnya kita itu meledak, mengutarakan kemarahan kita. Jangan. Sebagai hamba Tuhan, kita mesti melepaskan hak kita untuk marah. Sebaiknya udah nggak apa-apa, nggak usah marah. Banyak terima kasih Pak Paul untuk sharing materi dan juga jawaban-jawabannya yang sangat mencerahkan dan menolong kita semua. Pak, apakah ada nasihat firman Tuhan Pak sebelum kita akhiri sesi hari ini? Saya akan bacakan dari kitab Amsal. Pasal 11 ayat 24 hingga ayat 26. Ada di slides ya.
Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. 3 ayat ini bertemakan satu, yaitu apa? Jangan menahan, tapi lepaskanlah. Apapun itu, ya, apapun itu, lepaskanlah. Jangan kita ini mencoba menahannya. Nah, jadi untuk bisa kita ini menjadi orang yang lebih rileks, ya, kalau kita mau jauh dari kemarahan, kita mesti menjadi pribadi yang lebih rileks, lebih santai. Orang yang lebih bersantai adalah orang yang lebih melepaskan, yang lebih memikirkan memberi daripada mengambil, ya, daripada mempertahankan, dia lebih rela untuk melepaskan. Nah, jadi orang itu akan lebih rileks, maka akhirnya akan lebih jauh dari kemarahan. Nah, jadi praktekkanlah hidup seperti ini. Hidup lebih rileks, percaya ada Tuhan, bahwa Tuhan bisa mengatur. Kita nggak usah jadi Tuhan, nggak mungkin bisa dan nggak boleh juga. Jadi biarkan Tuhan menjadi Tuhan, dia atur semuanya. Kita nggak harus pastikan semua mesti berjalan begini begitu, nggak usah. Lebih berserah, lebih berkata, Tuhan, biarkan Engkau sajalah yang mengurusnya, mengerjakannya, mengubahnya, dan sebagainya. Saya pasrahkan kepadamu. Makin pasrah, makin jauh dari kemarahan. Terima kasih banyak Pak Paul. Jadi kesimpulannya melepaskan jangan menahan Pak ya, sebagaimana slide Pak Paul yang terakhir. Pak Paul, banyak terima kasih sekali lagi. Kalau Bapak Ibu, apakah reaction-nya bisa memberikan applause ya di Zoom kita masing-masing? Nggak usah. Ya, thank you banyak. Senang sekali. Ya, saya senang sekali udah bersedia hadir, udah sangat senang. Terima kasih. Sangat memberkati kita semua. Baik. Memberkati Pak Hendra. Sehat selalu Pak. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Aidin. Dipersilakan kepada Ibu Aidin. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Rupanya kemarahan itu ada penyebabnya. Dan menurut Pak Paul bisa karena keterlukaan di masa lalu yang menyebabkan rasa sakit. Namun ada cara untuk mengelolanya Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami dari Halo Konselor siap melayani Anda dalam konseling secara online jika Anda membutuhkan. Jadi ada konselor untuk anak, remaja, dan dewasa. Nah, Bapak Ibu, pelayanan ini cuma-cuma. Silakan hubungi nomor dan alamat email yang tertera atau tertulis di dalam brosur kami ini. Konseling online ini dilakukan menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi setelah Bapak Ibu menghubungi nomor atau email tersebut, bagian admin kami akan menghubungi Bapak Ibu melalui email yang Bapak Ibu sediakan untuk membuat jadwal konseling. Jadi tolong perhatikan jam layanan untuk pendaftaran, yaitu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12 siang, kemudian jam 2 sampai jam 5 sore. Pada hari libur, pada hari besar, ada libur ya Bapak Ibu. Nah, kami dari Halo Konselor dan STT Saat sangat bersyukur kepada Tuhan atas terselenggaranya webinar ini. Kami juga berterima kasih kepada Pak Paul. Pak Paul, terima kasih banyak menyediakan waktu untuk kami. Kembali Bu Aileen, terima kasih undangannya. Sangat menolong, Pak Paul menjelaskan dengan begitu baik, mudah dimengerti, dan praktis bagi kami semua. Juga kepada Aweng, Hendra Aweng, sebagai moderator, terima kasih banyak, Weng. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu Aileen. Kepada panitia, untuk mempersiapkan webinar ini, terima kasih atas kerja kerasnya. Saya bangga dan salut dengan kalian. Dan kepada semua peserta, kami bersyukur untuk antusiasmenya mendaftar dan mendengarkan serta menyimak mengikuti webinar ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, berikan hikmat untuk belajar bersama-sama mengelola kemarahan kita.
Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan saat, dapat melalui QRIS yang tertera di layar ini. Silakan jika tergerak untuk mendukung pelayanan saat, Bapak Ibu. Juga selain itu, materi webinar seperti yang tadi Aweng sudah katakan, dapat diunduh setelah acara ini ya Bapak Ibu, melalui website saat yang sudah ditulis di dalam layar ini. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri webinar ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Bapa atas kehadiran dan pertolongan-Mu dalam acara webinar ini. Kami mengakui bahwa kami ini manusia yang Engkau ciptakan untuk mengalami berbagai emosi dan perasaan termasuk kemarahan. Pencerahan pagi ini tentang kemarahan memberikan kepada kami pemahaman yang lebih baik dan cara untuk mengelolanya. Kami mendoakan Pak Paul di Amerika supaya Engkau terus menolong dan Engkau terus memberkati Pak Paul dengan keluarganya dan pelayanannya. Kiranya Engkau juga terus menolong kami anak-anak-Mu, khususnya pada masa sulit ini. Karena hanya Engkau harapan kami satu-satunya. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di webinar Halo Konselor berikutnya. Terima kasih Popol, terima kasih Bu Aileen. Terima kasih Pak Wendra, terima kasih. Semuanya. Untuk tim dari saat juga. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu.